Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh senang kita boleh dapat berjumpa kembali pada saat ini. Suatu sukacita bagi kita walaupun kita bertemu di udara, kita saling menyapa. Suatu sukacita, suatu ucapan syukur bagi kita anak-anak Tuhan. Kita boleh dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah suatu anugerah terindah, suatu berkat khusus bagi kita. Tuhan berikan kepada kita nafas kehidupan, kesehatan yang boleh kita terima sampai di detik ini. Kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Biarlah semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat di hari hidup kita adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan yang sungguh indah pada saat ini, yang terdapat di dalam firman-Nya. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Allah adalah harapanku. Kitab Ratapan ini ditulis oleh penulisnya ketika dalam keadaan yang tidak senang, dalam keadaan terpuruk. Nabi Tuhan ini meratap dan mensyukuri akan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, akan segala sesuatu keadaan yang menimpa di tengah-tengah bangsanya. Kitab ini muncul di dalam keadaan yang tidak menyenangkan hati, tetapi justru disitulah kebaikan Tuhan dinyatakan. Disitulah kekuatan Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran itu senantiasa menghibur, menguatkan anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Ratapan 3 ayat 21 firman-Nya. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan, pahamilah keadaan kita saat ini. Saat ini keadaan kita sangat terpuruk. Apakah saat ini keadaan kita baik-baik saja? Kita merasakan keadaan dunia pada saat ini, di saat pandemi secara global terjadi di seluruh dunia. Ekonomi terpuruk, kesehatan terpuruk, semua bidang berdampak. Tetapi adakah ungkapan syukur kita di hati yang paling dalam kepada Allah? Masih adakah pujian syukur kita kepada Allah kita naikkan kepada Tuhan? Kita katakan, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, dan Tuhan adalah bagian daripada jiwaku, kata hatiku, kata rohku. Dan oleh sebab itu, aku senantiasa berharap kepada-Nya. Adakah pujian pengagungan kita kepada Tuhan sampai di detik ini? Ataukah kita berkeluh kesah, mengeluh, dan seolah-olah kita tidak mempunyai harapan lagi? Sedarilah bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah perisai iman kita. Tuhan adalah kekuatan bagi jiwaku. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, tak habis-habisnya cintanya yang kurasakan. Itulah pribadi Allah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.
belas kasihan kepada setiap umat ciptaannya, kepada semua makhluk ciptaannya. Tak habis-habisnya cinta dan rahmat Tuhan itu tercurah atas kita. Kita melihat kepada bangsa pilihan Allah, yakni bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel ini kehilangan hal yang paling penting, yang paling berharga pada saat itu, yaitu kota Yerusalem yang mereka banggakan telah hilang. Bait Allah yang megah yang dibangun oleh Raja Salomo dengan bahan-bahan yang terbaik, emas-emas yang terbaik, batu terbaik, dan kayu terbaik, semuanya hilang. Tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang dengan susah payah mereka melalui padang gurun selama 40 tahun. Kini mereka harus diusir dari tanah Kanaan itu dan masuk ke dalam pembuangan di Babel. Itu karena apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dosa. Dosa dan dosa pemberontakan manusia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu hal yang menyakitkan itu terjadi bagi kita manusia. Itu adalah balasan. Itu adalah efek daripada dosa yang kita lakukan, yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak bagi kedagingan kita, bagi tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita lalui. Itulah yang dinamakan dengan proses Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat berapa puluh tahun bangsa Israel diproses oleh Tuhan di padang gurun. 40 tahun, Bapak Ibu, itu waktu yang tidak gampang. Jadi kalau Tuhan ingin memproses anak-anaknya, itu memakan waktu yang sangat banyak, Bapak Ibu. Saya diproses Tuhan, saya menghitung dari saya gadis sampai saat ini sekitar memakan waktu 25 tahun sampai saya muncul menjadi saksi Allah. Saksi Tuhan, bertemu dengan Tuhan beberapa kali di alam supranatural spiritual. Itu proses, semuanya proses bagian daripada pembentukan iman, pertumbuhan iman kita, agar supaya kuat berakar di dalam Tuhan. Harus melalui proses, dan proses itu tidak gampang. Proses itu sangat menyakitkan. Proses itu memakan air mata. Proses itu mengikis ego kita. Proses itu menghilangkan keangkuhan diri kita. Proses itu mengikis hati kita yang sombong, yang angkuh, membanggakan diri kita, membanggakan ketampanan kita, kecantikan kita, kepandaian kita, kekayaan kita. Semua apa-apa yang ada dalam diri kita, kita membanggakan itu, hal itu, maka Tuhan akan memproses hidup kita masing-masing. Ya, tetapi ingat, pencobaan yang datang kepadamu itu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu porsi kita, Tuhan tahu kekuatan kita, dan Tuhan tahu kelemahan kita, dan Tuhan juga tahu kelebihan kita. Bapak Ibu, semuanya ada di tangan Tuhan, di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi manakala kalau proses Tuhan itu datang kepada diri kita, anak-anak Tuhan, jalanilah itu dengan penuh ketabahan hati. Jalanilah itu dengan penuh kesabaran hati dan kesadaran diri, dan atas kehendak diri kita sendiri, keikhlasan kemauan hati kita mau diproses oleh Tuhan, maka kita ada di dalam rel kebenaran itu. Kita akan berada di dalam rel pertandingan iman yang benar. Jangan pernah kita melarikan diri daripada rel iman pertandingan yang benar di hadapan Tuhan. Maka kalau kita melarikan diri daripada pertandingan iman yang benar di hadapan Tuhan itu, apa yang akan terjadi? Kita mengikuti rel pertandingan duniawi, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita melarikan atau meloncat diri kita, jiwa kita, roh kita di dalam pertandingan iman yang Tuhan selenggarakan bagi kita anak-anak Tuhan. Karena itu dipantau oleh Tuhan sendiri, dan para malaikatlah yang menjadi penonton di dalam pertandingan tersebut. Jikalau kita melarikan diri daripada pertandingan iman yang diselenggarakan oleh Allah, kita akan meloncat kepada
pertandingan yang diselenggarakan oleh iblis, setan. Ada juga gelanggang pertandingan yang diselenggarakan oleh setan. Kalau kita meloncat dari gelanggang pertandingan yang diselenggarakan oleh Allah dan penontonnya, jurinya, di situ Allah sendiri dan para malaikat, maka kita akan meloncat di pertandingan duniawi, Bapak Ibu. Hal apa yang kita lakukan? Yaitu persinahan, percabulan, perselingkuhan, kebohongan, jenis-jenis hawa nafsu, jiwa serakah, mamon, semua dikuasai. Nah, itulah jenis pertandingan yang diselenggarakan oleh Lucifer, pertandingan duniawi. Anda akan merasakan kesenangan duniawi. Ya jelas kesenangan duniawi yang Lucifer tawarkan, yaitu keinginan daging, hawa nafsu, dan kesenangan-kesenangan di dalamnya. Tetapi manakala anak-anak Tuhan dengan setia, penuh cucuran air mata, walaupun dia jatuh bangun di dalam pertandingan iman tersebut, maka ada Tuhan di sana yang menolong dia. Di dalam alam roh, Tuhan senantiasa menggendong dia. Pada saat dia tidak mampu, di dalam melalui pertandingan yang sangat keras yang diselenggarakan oleh Allah, maka Allah sendiri akan turun tangan, menggendong dia, menghibur, menguatkan hati setiap anak Tuhan yang dengan setia jatuh bangun, bercucuran air mata, penderitaan, penyiksaan yang mereka alami di dalam pertandingan itu, gelanggang pertandingan tersebut, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai di dalamnya. Ada kuasa Roh Kudus penghiburan di dalamnya. Di dalam ratapan ada sorak-sorai. Air mata kita, anak Tuhan, akan diubahkan menjadi mutiara yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses Tuhan yang sungguh menyakitkan, yang sungguh mendatangkan penderitaan bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, bagi roh kita, itu mendatangkan suatu nilai kekekalan yang abadi. Kita akan diberikan hati yang kuat, kita akan diberikan ketekunan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga ketekunan itu menghasilkan ketahanan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tahan uji Bapak Ibu, ketahanan untuk bertahan di dalam menghadapi masa kesukaran, di dalam menghadapi masa-masa sulit. Kita tidak meloncat di dalam gelanggang pertandingan duniawi, tetapi kita bertahan tetap strong, tetap setia di dalam gelanggang pertandingan iman yang diselenggarakan oleh Allah itu sendiri. Kita mungkin di dalam gelanggang itu kita tidak berjalan semulus yang kita bayangkan, tetapi di dalam gelanggang itu kita mungkin jatuh bangun beberapa kali. Tetapi manakala kita jatuh, Tuhan akan menggendong kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menguatkan kita. Seperti yang terjadi di dalam bangsa Israel pada saat itu. Mereka meratap di dalam penderitaan yang hebat yang terjadi atas diri mereka. Bahkan di dalam pembuangan mereka selama 70 tahun di Babel, itu mereka sangat menderita. Mereka dijadikan budak, dijadikan pekerja keras, diperas tenaga mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu bangsa ini meratap, menangis di hadapan Tuhan. Kenapa kami diperlakukan seperti ini ya Tuhan? Kenapa? Tetapi apakah mereka bertanya pada diri mereka, Tuhan, kami selalu menyakiti hati Engkau. Tuhan, kami selalu berbuat pemberontakan di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa kami. Merataplah atas diri kita masing-masing saat ini. Karena di dalam ratapan itu akan muncul suatu ungkapan syukur manakala kita melekat kepada Tuhan, manakala hati kita terkoneksi dengan Allah. Sumber kedamaian, sumber cinta itu ada di dalam hati kita.
dan kita senantiasa terkoneksi dengan kuasa ilahi itu, maka yang akan timbul adalah ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena aku masih ada sampai di detik ini. Itu semua karena cinta dan kemurahan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang terjadi pada diriku, pada diri keluargaku, pada diri anak-anakku. Semuanya anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Mari di dalam ratapan kita akan temukan kedamaian, sukacita, damai sejahtera manakala kita terkoneksi dengan alam dimensi lain, yaitu dimensi supranatural spiritual ilahi Yeshua HaMashiach Elohim. Jangan kita terkoneksi dengan alam roh duniawi ini, yaitu Lucifer, maka akan berakibat fatal bagi kita. Nanti kita akan berpindah alam, kita akan menemui juga kedua alam ini. Apakah kita bertemu dengan Allah atau malah kita bertemu dengan Lucifer, setan itu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terjadi pada diri bangsa Israel pada saat itu, mungkin pada saat ini kita sedang menjalani hal yang serupa. Kita dalam masa kesukaran, kita dalam masa kesusahan. Semua orang terpuruk, baik itu ekonomi, kesehatan, apapun juga bencana alam di berbagai tempat. Kita lihat dan kita nonton, kita alami orang berteriak minta tolong. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di dalam ratapan itu hati kita masih mengucap syukur? Adakah di dalam tangisan kita masih berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagiku. Engkau adalah harapan jiwaku, Engkau adalah kekasih jiwaku. Walau dunia mengecewakanku, walau beribu-ribu orang mengecewakanku, tetapi aku hanya butuh Engkau Tuhan. Aku hanya butuh Engkau, satu pribadi yang mulia, yang agung, yang penuh dengan cinta kasih itu. Sudah cukup bagiku untuk aku bersyukur, untuk aku menaikkan pujian hatiku yang paling dalam di hadapan-Mu Tuhan. Sudah cukup bagiku. Aku hanya butuh Engkau. Aku hanya butuh belas kasihan-Mu. Aku hanya butuh cinta kasih-Mu di dalam hidupku. Aku tidak butuh manusia yang hanya sebentar menyanjung diriku dan sebentar lagi menghina diriku, sebentar lagi mengagumi diriku, sebentar lagi menginjak-injak diriku. Aku tidak butuh mereka. Yang aku butuhkan adalah Allah, Allah pencipta agung semesta alam ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap berharga di dalam dunia ini, dan bagaimana keadaan dunia ini kita jalani pada saat ini, bagaimana kita menanggapinya. Hal tersebut apabila barang yang berharga yang kita anggap penting, keadaan happy yang kita anggap penting bagi dunia ini, semuanya akan diambil dari dalam diri kita. Apa tanggapan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah kita akan bersungut-sungut? Ataukah kita akan mengucap syukur? Tuhan, aku tahu Engkau mengambil ini daripadaku karena Engkau ingin memberikan yang terbaik bagiku. Engkau ingin mengambil apa yang aku anggap penting, berharga dalam hidupku. Aku tahu Engkau akan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang aku pegang saat ini. Aku tahu Tuhan, Engkau mengambil sesuatu, apa yang aku anggap berharga, yang sangat penting dari dalam diriku, dari dalam jiwa dan rohku. Aku tahu Engkau akan menukarnya yang lebih baik, yang lebih indah dari apa yang sebelumnya aku pegang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakinlah dan percayalah, walaupun dalam keadaan terpuruk sekalipun, di sanalah ada cahaya sinar kasih Tuhan. Jikalau
hati kita peka untuk melihat hal tersebut. Jikalau mata iman kita ini kita buka dan kita melihat hal-hal apa yang tidak bisa dilihat oleh dunia ini, maka kita akan menemukan hal-hal yang terindah, hal-hal yang sungguh mengagumkan di dalam hidup kita, hal-hal yang sungguh mengagumkan di dalam hati kita, yang tidak pernah kita pikirkan di dalam logika kita, yang tidak pernah kita lihat dan yang tidak pernah kita dengar. Itulah yang Tuhan akan perbuat bagi kita anak-anaknya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Baiklah, kita melihat cara pandang yang benar terhadap keadaan buruk yang kita alami. Ayatnya 20-21, kita tidak berfokus kepada masalah yang kita alami, tetapi mari kita berfokus kepada Allah saja. Jika kita fokus kepada masalah yang kita alami, yang kita hadapi, maka hal itu akan membuat keadaan kita semakin terpuruk. Kita akan menjadi drop. Kita merasa tidak berdaya. Dan mungkin kita merasa kita akan mengakhiri hidup kita ini. Tetapi marilah kita berfokus kepada Allah. Kita berfokus kepada Tuhan Yesus HaMashiach Elohim itu, yang sumber kehidupan, sumber kedamaian bagi kita. Dan jikalau kita berfokus kepada Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, Allah yang kudus itu, Allah yang hidup, yang bersemayam di dalam kerajaan surganya yang maha kudus, percayalah, di dalam hati kita ada kedamaian, ada sukacita yang tidak pernah henti-hentinya kita rasakan. Ada rasa syukur, ada rasa gembira. Walaupun hidup kita pas-pasan, walaupun hidup kita mungkin pada saat ini tidak kaya raya, hidup kita pas-pasan, makan hari ini, besok masih bergumul, apakah masih bisa makan atau tidak. Tetapi kalau kita merasakan hati kita sukacita, damai, tentram, bahagia, kebahagiaan dalam Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan datang kepada kita, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi olehnya. Berkat-berkat jasmani itu akan datang mengejar kita, anak-anak Tuhan, tanpa kita minta. Sedarilah mata Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, Bapak Ibu. Sedarilah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga di matanya. Jadi kalau kita telah mengejar isi hati Tuhan, kita telah mengejar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kita telah masuk di dalam gelanggang pertandingan iman yang benar itu di hadapan Allah, maka kuasa Allah, berkat-berkat daripada Allah akan tercurah dalam hidup kita. Percayalah, isi hati kita terhadap kebaikan Tuhan Allah itu akan menentukan kualitas hidup kita. Itu akan menentukan masa depan kita, langkah-langkah kehidupan kita yang kita ambil. Orang akan melihat apakah kita muncul sebagai anak-anak terang, ataukah kita muncul sebagai anak-anak kegelapan. Orang akan melihat apakah kita muncul sebagai garam yang mengasingkan, ataukah kita muncul sebagai garam yang hambar, yang tidak ada rasanya, selain dia tidak berguna dan akan diinjak-injak oleh orang dan menjadi sampah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Allah akan menentukan kualitas hidup kita. Menjalin hubungan dengan Allah adalah hubungan yang indah di atas hubungan yang paling terindah yang pernah kita miliki di dalam dunia ini. Jikalau hubungan kita dengan manusia mengecewakan, membuat kita menangis, meneteskan air mata,
Tetapi hubungan dengan Allah membawa kita kepada kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera itu yang permanen, tidak akan pernah hilang daripada hati kita. Percayalah, hubungan itu adalah hubungan yang terindah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, jikalau kita telah menjalin hubungan dengan Tuhan, kita akan memiliki cara pandang yang baru di dalam Allah. Kita akan mengetahui dan kita akan mencari apa yang Allah kehendaki, yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini. Apa yang Allah inginkan, yang kita perbuat, yang akan kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Kita akan memiliki cara pandangan yang baru di dalam kuasa dimensi Allah tersebut. Jadi segala kebaikan yang terbaik yang telah Tuhan sediakan, yang Tuhan perbuat bagi kita, adalah kasih setia Tuhan, rahmat, dan kesetiaan Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kita anak-anak Tuhan, anugerah Tuhan itu tak terbatas dan selalu fresh, segar kita terima. Tiap pagi selalu baru, fresh ya, setiap pagi itu baru. Kita terima berkat-berkat rohani itu, berkat-berkat jasmani itu baru setiap hari. Setiap pagi rahmat-Mu selalu baru bagiku. Jiwaku segar dalam Engkau. Jiwaku memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin fisik kita merasakan lemah, sakit, tetapi jiwa kita bersukacita, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Tuhan, kekasih jiwaku, tak berkesudahan kasih setianya, selalu baru tiap pagi. Apakah itu yang kita rasakan, anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan? Adakah ungkapan syukur setiap pagi kita naikkan kepada Tuhan? Jiwaku bersukacita, jiwaku segar, jiwaku bersukacita di dalam Tuhan. Hanya Allah cukup bagi saya. Hanya Engkau Tuhan pribadi, Engkau cukup bagi saya. Aku sudah bersukacita, bergembira, dan bahagia aku memiliki pribadi Allah itu. Jadi yang kita utamakan adalah Allah, si pemberi berkat itu. Bukan berkat yang kita kejar. Banyak kebalikan anak-anak Tuhan mengejar berkat jasmani lagi. Doi, uang mamon. Sudah Tuhan berkati, melimpah-limpah, akhirnya tak tindis dengan mamon. Segala dosa dilakukan, kecemaran, kenajisan. Jangan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allahmu dengan hartamu. Layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, ragamu, akal budimu, dengan segala apapun yang engkau punyai. Harta kekayaanmu, layanilah Tuhan dengan apapun yang ada di tanganmu. Jadi kita yang lebih mengutamakan adalah, saya mengajak kita, kejarlah dengan si pemberi berkat itu. Bukan berkatnya, tetapi si pemberi berkat. Jikalau kita mengejar si pemberi berkat itu adalah Allah sendiri, maka berkat-berkat akan mengejar kita. Baik itu berkat rohani ataupun berkat jasmani. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita minta, berkat itu yang mengejar kita dari belakang. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menggerakkan hati anak-anaknya untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan yang bercahaya di mata Tuhan, yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan, yang senantiasa merenungkan firman itu siang dan malam, yang senantiasa melayani umat Tuhan dengan segenap hatinya, dengan ketulusan hatinya. Maka Tuhan akan memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah kasih setia, berkat-berkat rohani, dan berkat-berkat jasmani yang kita akan dapatkan. Jadi yang lebih utama adalah kita mengejar Allah, si pemberi berkat itu, dan kita cari tahu apa isi hatinya, apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Apa yang dikehendaki oleh Allah yang kita harus perbuat di detik-detik terakhir ini, di akhir zaman ini. Cari tahulah isi hati Allah tersebut. Dan bukan kita semata-mata mengejar berkatnya, tetapi kita harus mengejar apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang Allah senang, apa yang berkenan di hati Allah. Itulah yang kita harus cari tahu, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan.
Itulah yang harus kita pergumulkan di detik-detik terakhir ini. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus benar-benar mencari tahu apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba semakin kecil dan nama Tuhan semakin besar, semakin dimuliakan, semakin dikenal oleh seluruh dunia. Dialah jalan yang lurus, dialah jalan kebenaran, dialah jalan keselamatan, dialah jalan yang menuju kekekalan surgawi. Dialah Bapa surgawi, Allah yang maha kudus, Allah yang bersemayam di dalam kerajaannya. Terpuji-pujilah namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.